Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Novianur Agustin dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di video kali ini saya akan mereview artikel yang kelima, yaitu yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset, Knowledge Management, dan Water Accounting terhadap Ekonomi Performance. Oke, langsung saja. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Nah, motivasinya, Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam ASEAN Free Trade Area mendorong adanya pasar perdagangan bebas di kawasan ASEAN, maraknya bisnis yang beraneka ragam disertai dengan inovasi dan teknologi yang semakin berkembang menjadikan persaingan global antar perusahaan semakin meningkat. Hal ini menjadikan perusahaan dituntut untuk memberikan nilai yang baik atas kinerja perusahaannya. Selanjutnya ada research gap-nya. Yang pertama ada intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan. Martins dan Loves 2016 bahwa aset tidak terwujud tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan. Kombi dan Suhardianto 2017, knowledge management merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalisasi nilai atau kinerja perusahaan. Muthuvello, Shanmugam dan Toe 2017 bahwa knowledge management tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi performance. Williams 2018. Fenomenanya, kurangnya inovasi dan manajemen sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan perusahaan sulit bersaing di tengah-tengah persaingan global saat ini, sehingga dapat menurunkan kinerja ekonomi perusahaan yang akan berdampak pada return saham investor yang berkurang. Nah, selain itu, keterbatasan perusahaan dalam hal mengungkapkan manfaat perusahaan terhadap lingkungan dan sosial dapat menurunkan kredibilitas perusahaan di mata investor sehingga kinerja ekonomi perusahaan menurun. Kritiknya, untuk poin ini tidak ada kritik. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena-nya dengan baik. Yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Nah, yang pertama, kinerja ekonomi perusahaan merupakan gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi perusahaan. Suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja ekonomi dalam periode tertentu. Fahruroji 2014. Selanjutnya yang kedua, knowledge management merupakan sebuah proses yang mengkoordinasikan penggunaan informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Al-Hayal dan Al-Nazar 2016. Yang ketiga, hidden value intangible asset merupakan nilai dari aset tidak berwujud seperti human capital, inovasi, teknologi, dan banyaknya pelanggan yang tidak dimasukkan atau belum tersampaikan oleh pihak manajemen ke dalam laporan keuangan dikarenakan kesulitan dalam hal identifikasi maupun pengukurannya. Febri 2018. Selanjutnya, hipotesis dapat diartikan sebagai perkiraan hubungan logis yang menghubungkan dua variabel atau lebih dan adalah selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji kebenarannya. Sekarang 2003. Nah, yang ketiga, apa yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan tersebut dilihat dari sebuah perusahaan itu atau dengan harga sahamnya, return sahamnya di bagian produksi ekonomi perusahaannya. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty yang disajikan merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Selanjutnya, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah hidden value of intangible asset berpengaruh terhadap ekonomi performance? Kedua, apakah knowledge management berpengaruh terhadap ekonomi
performance. Yang ketiga, apakah water accounting berpengaruh terhadap economic performance? Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Seharusnya rumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang masalah penelitian. Rumusan masalah di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh hidden value of intangible asset terhadap economic performance. Kedua, untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap economic performance. Yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh water accounting terhadap economic performance. Kritiknya, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Selanjutnya, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting berpengaruh terhadap economic performance, serta peran economic performance, hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting. Kritiknya, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi dalam penelitiannya. Selanjutnya, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama, ada teori stewardship menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Donaldson dan Davis 1991. Yang kedua, stakeholder teori menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut atau tidak menggunakan informasi tersebut. Deegan 2004. Yang terakhir, ada legitimate teori menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi. Deegan dan Rankin 1996. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah jelas menjelaskan grand teori yang digunakan dalam penelitiannya. Selanjutnya, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama, ada teori stewardship. Nah, hubungannya dengan economic performance adalah adanya sikap manajemen dalam menjadikan economic performance tampak baik. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih kepada pencapaian kinerja ekonomi perusahaan yang dikelolanya. Yang kedua, hubungan stakeholder teori dengan hidden value of intangible asset dan knowledge management, yaitu bahwa informasi kedua variabel tersebut bersifat sukarela, sehingga berdasarkan stakeholder teori, nilai tersembunyi dari aset tidak terwujud ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung kepentingan stakeholdernya sendiri. Yang ketiga, hubungan teori legitimasi dengan water accounting, yaitu bahwa teori legitimasi berhubungan dengan pemenuhan aturan-aturan oleh perusahaan yang mengindikasi adanya pengungkapan water accounting sebagai bagian dari environmental management accounting, menjadikan bahan pertimbangan dari para investor terkait kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan. Dengan pertimbangan bagi perusahaan yang sudah mengungkapkan sistem manajemen lingkungannya memiliki ekonomi performance yang baik pula karena perusahaan telah memenuhi aturan. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan keterkaitan teori yang digunakan dengan penelitian. Selanjutnya, buatlah gambar kerangka konseptual. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar kerangka konseptualnya. Jadi kritik untuk poin ini, di dalam penelitian ini tidak terdapat gambar konseptual.
Kerangka konseptual di atas dibuat oleh reviewer sendiri. Seharusnya di dalam penelitian harus dibuat kerangka konseptual agar memudahkan si pembaca mengetahui variabel apa saja yang ingin diteliti. Di sini ada 3 variabel. Yang pertama X1-nya itu ada hidden value of intangible asset. Nah, yang X2-nya knowledge management, dan yang X3-nya ada water accounting, dan variabel Y-nya yaitu economy performance. Selanjutnya, apakah hipotesis penelitiannya? H1 hidden value of intangible asset atau INTAF berpengaruh positif terhadap economy performance. H2 knowledge management atau KM berpengaruh terhadap economy performance. Yang H3 water accounting atau WA berpengaruh positif terhadap economy performance. Selanjutnya, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Di sini metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI periode 2014 sampai 2018. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Sampel yang didapat yaitu 9 perusahaan sampel dengan periode 5 tahun, hingga jumlah data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 30 data observasi. Selanjutnya, definisi dan pengukuran variabel. Yang pertama ada variabel dependent economy performance. Pengukurannya yaitu SCV sama dengan F1 dikurang F0 ditambah DIV dikurang MERI dibagi F0. Selanjutnya, variabel independent ada hidden value of intangible asset, yaitu INTAP sama dengan CMV dikurang BVNA. Selanjutnya, knowledge management, yaitu disclosure level sama dengan jumlah disclosure yang dipenuhi dibagi jumlah skor maksimum. Selanjutnya, water accounting sama dengan LN, nominal pengungkapan air dalam meter persegi dibagi ton. Selanjutnya, metode analisis data. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data berupa angka yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah menggunakan teknik dokumentasi dengan peneliti berbagai macam dokumen seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data deret waktu time series dan data deret lintang atau cross section. Selanjutnya, jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Nah, di sini ada teknik pemilihan model regresi data panel. Ada 3 uji. Yang pertama ada Chow test, yang kedua Hussman test, yang ketiga Lagrange multiplier. Nah, jadi berdasarkan hasil ketiga pengujian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah model Fickett effect model atau PEM. Selanjutnya, uji asumsi klasik ada 2. Yang pertama uji multikoliniaritas, yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Yang pertama itu uji multikoliniaritas. Dari tabel output di atas dapat dilihat bahwa variabel independen memiliki nilai kurang dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikoliniaritas dalam
model regresi. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Nah, jadi dari tabel output di atas dapat dilihat nilai probabilitas Bayes-Pagan LM sebesar 0,0724 lebih besar 0,05 yaitu 5%, maka HO diterima sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama, uji F kelayakan model. Nah, jadi bisa kita lihat di hasil outputnya, yaitu F statistik 3,23862 lebih besar dari F tabel 2,83275 dan nilai probnya F statistik 0,00435 lebih kecil dari 0,08, maka HA diterima, yang artinya bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini sama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi performance, berarti model layak digunakan. Selanjutnya ada adjusted R-square atau koefisien determinasi. Jadi dari hasil output di atas, nilai adjusted R-square sebesar 0,35883, artinya variasi perubahan naik turunnya ekonomi performance dapat dijelaskan oleh INTAF, KM, dan WA sebesar 35,88% dengan tingkat korelasi rendah, sementara sisanya itu sebesar 64,12% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji T. Dari hasil output ini bisa kita lihat, yang pertama ada nilai T statistik hidden value of intangible asset sebesar 3,31982 lebih besar T tabel 2,0195 dan nilai probnya 0,00220 lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, yang artinya bahwa INTAF memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ekonomi performance. Selanjutnya, nilai T statistik knowledge management sebesar 2,60280 lebih besar T tabel 2,0195 dan nilai probnya 0,01370 lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, yang artinya bahwa variabel knowledge management memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ekonomi performance. Selanjutnya ada nilai T statistik water accounting sebesar 2,78221 lebih besar T tabelnya yaitu 2,0195 dan nilai probnya 0,00890 lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, yang artinya bahwa variabel water accounting memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ekonomi performance. Nah, selanjutnya apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Yang pertama ada value of intangible asset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ekonomi performance dan sudah menjawab rumusan masalah yang ada bahwa ketika perusahaan memiliki nilai hidden value of intangible asset yang tinggi sebagai nilai tambah perusahaan, maka dapat meningkatkan nilai ekonomi performance. Yang kedua, knowledge management memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ekonomi performance. Nah, yang artinya bahwa ketika perusahaan memiliki knowledge management yang baik, kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan nilai ekonomi performance. Dan yang terakhir ada water accounting memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ekonomi performance, yang artinya bahwa ketika perusahaan mengungkapkan pengukuran water accounting perusahaan telah mematuhi norma yang berlaku di masyarakat atas pengungkapan terhadap lingkungan sehingga kredibilitas perusahaan di mata masyarakat tinggi dan dapat meningkatkan nilai ekonomi performance. Oke, sampai di sini saja review artikel yang bisa